Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohrayanti, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan PPT saya yang bertema ajaran agama Islam. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Sumber ajaran Islam yang pokok adalah Al-Quran dan hadis. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Walaupun terdapat perbedaan dari segi penafsiran dan aplikasi, namun setidaknya ulama sepakat bahwa keduanya harus dijadikan rujukan. Akan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara Al-Quran dan hadis. Untuk Al-Quran, semua periwayatan ayat-ayat berlangsung secara mutawir, sedangkan untuk hadis, sebagai periwayatannya berlangsung secara mutawir, dan sebagian berlangsung secara ahad. Lanjut rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kualitas hadis wanita kurang akal dengan agama. Yang kedua, bagaimana pemahaman hadis-hadis mengenai wanita kurang akal dan agama. Dan yang ketiga, bagaimana relevansi hadis-hadis tentang wanita kurang akal dan agama terkait dengan konteks kekinian. Selanjutnya kita masuk pembahasan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Pengertian Al-Quran. Yang pertama, mengenai pengertian Al-Quran ini cukup banyak dan berbeda-beda dalam pengungkapannya. Ada yang menambahnya dengan keterangan membacanya menjadi ibadah, dan ada pula yang menambahnya dengan keterangan yang diriwayatkan dari Nabi SAW secara mutawir. Sebagai ulama, ada yang menambahnya dengan kata-kata yang mengandung mujizat. Tetapi pada prinsipnya terdapat persamaan mengenai pengertian Al-Quran, yaitu kamulah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Menurutnya, Al-Quran adalah firman Tuhan. Yang kedua, kata Al-Quran yang secara harfiah berarti bacaan sempurna. Menurut Quraisy Shihab 1996 ayat 3 merupakan suatu nama pilihan Allah SWT yang sungguh tepat, karena tidak satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan baca 5.000 tahun yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia itu, Al-Quran merupakan bacaan yang paling banyak dibaca oleh manusia hingga ratusan juta orang. Selanjutnya, turunnya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, lebih kurang selama 23 tahun. Sebagai dalam surah-surah yang semuanya berjumlah 114 dengan panjang yang sangat beragam, ayat-ayat dari surat-surah yang terdahulu mengandung momen psikologis, meminjam istilah Fazlur Rahman, yang dalam dan kuat luar biasa, serta memiliki sifat-sifat seperti ledakan vulkanis yang disingkat tapi kuat. Surat-surat Makkiyah adalah yang paling awal yang termasuk surat-surat pendek. Baru pada surat-surat Madiyah semakin lama surat-surat tersebut semakin panjang. Selanjutnya, kandungan Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab yang otentisitasnya dijamin dan dipelihara oleh Allah. Al-Quran menjelaskan dalam salah satu ayatnya, "Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya." Quran Surah 5 ayat 9. Ayat-ayat tentang Al-Quran. Maulana Muhammad Ali menyebutkan bahwa kata Al-Quran berulang-ulang disebutkan dalam kitab suci itu sendiri, yang menguraikan pula kepada siapa, bila mana, dalam bahasa apa, bagaimana, dan mengapa Al-Quran itu diturunkan. Kemudian dalam hal penulisan perlu dikemukakan di sini bila kita temukan petikan ayat dari surah Al-Quran dengan tanda, umpamanya sebagai berikut. Surah 44 ayat 3 itu artinya petikan itu dari Al-Quran surah 44, yakni surah Ad-Dukah ayat ketiga. Lanjut, sistem syariah Al-Quran. Oleh karena hukum Allah dan perundang-undangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Sempurna, maka pasti pula hukum dan perundang-undangannya sempurna pula.
Pencipta perundang-undangan itu berkehendak agar manusia teratur dan tertib dalam kehidupannya. Ini dimaksud semata-mata untuk kebahagiaan lahir batin manusia, tanpa meremehkan rahasia manusia, tetapi pada kenyataannya karya-karya manusia terlalu nisbi. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Adapun fungsi Al-Quran meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk untuk manusia. Kedua, keterangan-keterangan. Quran surah 2 ayat 185. Yang ketiga, pemisah. Quran surah Yunus ayat 57. Yang keempat, rahmat dan hidayah bagi alam semesta. Kelima, mujizat bagi Nabi Muhammad SAW. Keenam, pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, obat penyakit hati. Dan yang kedelapan, penguat dan penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya. Dan yang terakhir, penutup, yaitu kesimpulan dari ajaran Islam. Islam merupakan agama yang benar, karena ajaran agama Islam bersifat komprehensif, membahas masalah-masalah manusia baik dunia ataupun akhirat, dan agama Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, agama Islam harus disebarluaskan kepada umat manusia agar dapat memeluk agama Islam bagi non-muslim serta memperdalam ajaran Islam bagi kaum Islam. Dan salah satu jalan untuk menyebarluaskan agama Islam adalah dengan berdakwah, seperti diungkapkan sebelumnya bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dan tidak terkecuali dakwah. Islam telah memberikan gambaran bagaimana cara atau metode dalam berdakwah. Dalam Al-Quran surah An-Nahl 125-126 yang telah dibahas ini telah memberikan pengertian kepada para da'i bagaimana metode dalam berdakwah sehingga tujuan dakwah menuju kepada jalan kebenaran bisa dapat dicapai oleh umat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.